Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Dava Sulasmi, NIM 19082. Ya, di sini saya mengerjakan ini UTS PPW. Pertama dimulai dengan crawling data menggunakan Python dari URL-nya https://pta.trunorjaya.ac.id. Ini. Nah, kita ambil beberapa halaman. Di sini kita ambil 5 halaman ya, link 5 halaman. Kita ambil ini link dari selengkapnya ini. Ini kita kopikan apa itu? Selektor HTML-nya, kita ekstrak datanya. Kita run. Nah, ini link CSV sudah keluar. Nah, ini link data dari 5 halaman yang diambil tadi. Kemudian untuk mengambil data di dalam link tersebut, kita read tadi link CSV-nya menggunakan ini program Crawl 2 yang saya buat. Kita read CSV, link CSV, kemudian baca indeks datanya, lakukan perulangan untuk mengambil datanya, kemudian kita ambil menggunakan Scrapy. Yang diambil judul TA, pembuat, pembimbing, pembimbing 2, dan juga abstraknya. Nah, kita ambil sama seperti mengambil link tadi menggunakan selektor HTML, Ctrl Shift I. Tadi seperti ini. Nah, ini untuk copy selektor HTML ini. Ya, itu untuk caranya mengcopy selektor HTML. Kemudian kita run Crawl 2. Nah, ini sudah datanya sudah terambil semua. Kita lihat judul TA, pembuat, pembimbing 1, pembimbing 2, dan abstrak. Ya, ini hasilnya. Kemudian kita lakukan pre-processing pada data yang sudah diambil tadi. Untuk pre-processingnya kita gunakan ini Google Colab. Ya, pertama ini install software, bukan software, library-nya terlebih dahulu, yaitu Sastrawi, NLTK, Swifter, dan juga NetworkX. Setelah itu import semua itu tadi, library tadi. Lalu kemudian read data tadi. Sebentar, kita upload datanya. Nah, udah masuk. Kita read datanya. Nah, ini judul TA, pembuat, pembimbing 1, pembimbing 2, dan abstrak. Kemudian kita lakukan case folding. Case folding ini untuk karena kita yang ambil abstraknya saja, jadi abstraknya saja yang kita lakukan lowering untuk ganti ini semua menjadi lowercase, berubah semua datanya menjadi lowercase. Nah, ini sudah lowercase semua. Kemudian kita tokenizing menggunakan library regex dari NLTK. Tokenize ini juga menghilangkan titik koma, simbol-simbol, angka, dan sebuah karakter-karakter yang tidak diperlukan. Menghilangkan semuanya selain alfabet. Nah, ini sudah terpisah dan juga tidak ada angka atau simbol. Dan setelah itu kita hitung frekuensi tokennya. Hanya ini nanti saja, tapi tidak apa-apa. Nah, ini sepertinya di data pertama arsitektur ada 10 kata, pangkalan ada 6 kata, dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan stop word removal. Nah, stop word ini digunakan untuk menghilangkan sebuah kata-kata yang tidak baku. Ini kita stop wordnya ambil dari NLTK
yang library-nya Indonesian. Setelah itu juga bisa menambahkan stopword manual. Ini contoh stopword manualnya. Setelah itu data crawl tadi dilakukan stopword dan kemudian dijalankan sebentar. Nah, ini sudah dilakukan stopword. Setelah itu kita normalisasikan datanya. Kita normalisasi ini untuk data yang misalnya kurang baku atau kurang dipahami, dia akan dinormalisasikan menjadi bentuk bakunya. Kemudian kita stemming untuk menghilangkan kata-kata imbuhan dari kata kerja. Kita menggunakan sastrawi, package-nya sastrawi, library-nya sastrawi dari abstract normalized ini tadi. Nah, ini masih jalan. Cukup lama. Nah, selesai. Ini contohnya menduduki. Jadi duduk, tersedia jadi sedia, ditentukan jadi tentu, dan lain-lain. Kemudian kita save ini tadi, df-nya ini tadi menjadi hasil text preprocessing .csv. Ntar belum selesai stemmingnya. Ini stemmingnya udah. Bentar. Nah, ini udah keluar hasil text preprocessing. Kemudian kita siapkan data untuk melakukan tf-dev. Masukkan hasil text processing tadi. Kemudian kita hitung term frekuensinya di data tersebut. Kantor ada 320, badan ada 67, pegawai ada 523 kata, dan lain-lain. Setelah itu kita lakukan tf-dev-nya menggunakan sklearn tadi. Sklearn kita run saja. Nah, ini contoh tf-dev-nya. Setelah itu kita masukkan ke CSV hasil tf-dev. Refresh. Nah, ini udah muncul. Kita download. Nah, nanti kita masukkan ke sini. PCA, ini dimensional reduction menggunakan PCA dan Kamin clustering. Kita upload datanya tadi, hasil tf-dev. Kita rename dulu. Nah, hasil tf-dev. Kita import pandas, sklearn, dan juga matplotlib. Sklearn untuk melakukan PCA dan Kamins-nya, sementara matplotlib untuk mengeluarkan scatterplot. Pertama, import data dari hasil tf-dev tadi, sekaligus ini hilangkan unnamed. Nggak usah ya. Kemudian kita lihat shape-nya 25 dibanding memiliki 25 baris dan juga kolomnya sebesar 784. Nah, ini kolomnya terlalu banyak, kita hilangkan menggunakan dimensional reduction PCA. Kita jalankan. Nah, ini bisa dilihat datanya mulai dari yang kecocokan terkecil sampai kecocokan terbesar. Kita ambil data yang mendekati sempurna, yaitu 1, yang ada di 1, 2, 3, 24. Ya, ini 24, data ke 24 kita masukkan ke N komponen. Nah, ini sekarang kita memiliki 25 baris dan 24 kolom data.
Setelah itu kita lakukan coming clustering. Nah, sebelum melakukan clustering, kita harus menentukan end cluster. Menentukan end clusternya menggunakan metode elbow. Sekarang kita coba dengan ini 11 data training. Kita lakukan metode elbow. Nah, ya. Nah, ini bisa dilihat metode elbow sendiri ini ya menentukan end clusternya untuk dilihat data yang berubah paling drastis di dalam grafik. Nah, ini data yang paling grafis. Data grafisnya yang paling banyak berubah itu ini nomor 2 ini ya, paling curam sekali jatuhnya daripada 2 ke 3, 3 ke 4 atau seterusnya. Setelah itu kita end clusternya kita jadikan 2, random state-nya terserah namanya random state menggunakan fit xdf tadi. Kita run, kita gantikan y kamins. Nah, ini array y kaminsnya. Kemudian array kamins ini kita plot scatter kan. Nah, ini contoh scatter plotnya. Ada dua label atribut berbeda. Ini ada satu atribut 2. Ya, ini contoh clusteringnya. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.